kabarbuen.com Jakarta, PT PLN Persero melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia atau EPI membuktikan komitmen mendukung upaya pencapaian Net Zero Emissions atau NZE melalui program gasifikasi pembangkit. Kali ini, kerjasama dilakukan dalam pengembangan infrastruktur midstream liquefied natural gas atau LNG di wilayah Sulawesi Maluku. Sinergi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Joint Development Agreement atau JDA PLN EPI dengan konsorsium PT AGP Indonesia Utama atau AGPIU, PT Suasana Benua Sukses atau SBS, dan PT KPM Oil and Gas atau KPMOG di kantor pusat PLN Jakarta Selasa 26 Maret 2024. Hal ini melanjutkan komitmen serupa yang sebelumnya telah dilakukan untuk wilayah Nias dan Nusa Tenggara. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, salah satu upaya strategis menekan emisi karbon menuju NZE di sektor kelistrikan adalah mengurangi emisi karbon. Program gasifikasi pembangkit menjadi langkah strategis yang sekaligus menekan biaya bahan bakar dan ketergantungan impor minyak mentah atau solar. PLN telah memiliki strategi Accelerated Renewable Energy Development atau ARED. Dalam skema transisi energi tersebut, nantinya sumber listrik PLN 75% dipasok pembangkit yang mengandalkan energi terbarukan dan 25% bersumber dari pembangkit gas. Untuk itu, peranan gas dinilai krusial dalam era transisi energi, kata Darmawan. Ia menambahkan, dengan kerjasama tersebut, PLN memperkuat kolaborasi strategis dengan para pihak penyedia infrastruktur gas untuk menjamin pasokan gas bagi pembangkit. Karena dengan pasokan energi primer yang kuat, mampu menjamin pasokan listrik yang andal. Direktur Legal and Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto mengatakan, penandatanganan kerjasama PLN EPI dengan mitra konsorsium menjadi tahapan penting dalam pengembangan energi primer di Indonesia. Kita patut bergembira karena secara bertahap menemukan solusi pengembangan rantai pasok LNG melalui penandatanganan kerjasama ini. Seluruh pihak harus berkonsolidasi memetakan tahapan selanjutnya agar program ini dapat terlaksana secara baik, ujar Yusuf. Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Verstantara mengungkapkan, PLN EPI dibentuk untuk menjamin ketersediaan pasokan energi primer dengan menyederhanakan proses pengadaan dan logistik. PLN EPI juga menyediakan pasokan energi primer dan membangun rantai pasokan yang kuat, termasuk menawarkan energi primer ramah lingkungan untuk mendukung NZE dan strategi ARED yang telah direncanakan PLN Group. Dengan komitmen PLN terhadap pembangkit yang bersumber dari gas, PLN EPI perlu mengakselerasi pengembangan infrastruktur midstream LNG untuk gasifikasi pembangkit termasuk di wilayah Sulawesi Maluku, ujar Iwan. Ia menambahkan, keberadaan jaringan gas pipa dan terminal LNG saat ini hampir seluruhnya berada di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk mendukung rantai pasok gas, PLN EPI dan mitra terpilih akan melakukan pengembangan infrastruktur midstream LNG di Indonesia termasuk di Sulawesi dan Maluku. Menurut Iwan, konsorsium IGP SBS KPMOG telah ditetapkan sebagai mitra untuk pengembangan regasifikasi di 7 lokasi wilayah Sulawesi dan Maluku dengan keseluruhan kapasitas 1.510 MW. CEO EGNP LNG and Commissioner EGPIU Kartik Satya Murthy mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan PLN EPI. Kartik menambahkan, pihaknya berkomitmen kuat mendukung upaya pengembangan infrastruktur midstream LNG di Indonesia melalui kerjasama jangka panjang dengan PLN EPI. Kami akan bekerja keras untuk bersama-sama melaksanakan proyek sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Ini merupakan tahapan awal dari kerjasama jangka panjang 20 tahun ke depan, ujarnya. Menurut Kartik, proyek pengembangan infrastruktur midstream LNG dengan skema klaster tersebut menarik perhatian pelaku industri LNG dunia, sebab tingkat kompleksitas proyek itu terutama dari segi lokasi dan rantai pasok sebagai satu kesatuan menjadikannya proyek pengembangan LNG model klaster pertama di dunia.
Tantangan tersebut akan menjadi dorongan bagi konsorsium untuk fokus menggarap proyek tersebut sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi PLN Group. Kami percaya diri, solusi kami akan membuka potensi lain dalam pengembangan klaster Sulawesi Maluku, sekaligus membantu PLN dalam mencapai tahapan penting dekarbonisasi sektor pembangkit listrik. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan, kata Kartik.